Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Podcast Saga kita kali ini menghadirkan 3 sosok perempuan yang telah mengabdikan diri dalam dunia bangga kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui Tribina, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Kita sambut yang pertama Ibu Susanti Ningsih, kader inti kelompok Bina Keluarga Balita PAUD, Mawar 04, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Yang kedua, Ibu Tumianti, Ketua Kelompok Bina Keluarga Remaja Melati, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan Ibu Adelia, Ketua Bina Keluarga Lansia Cempaka 01, RW 01, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih ini telah menyempatkan hadir untuk podcast Saga kita kali ini. Nah, kita tentu saja ingin berkenalan lebih lanjut dengan 3 orang sosok ibu hebat ini, dan kami telah merangkum jejak langkah perjalanan aktivitas ibu sehari-hari sejak awal hingga kini, dan kita sudah rangkum melalui VT berikut ini. Nah, sahabat keluarga, kita telah menyaksikan betapa luar biasanya jejak dan langkah serta karya-karya nyata ketiga orang sosok ibu yang hadir bersama saya pada podcast Saga kali ini. Kita bincang-bincang ya ibu-ibu ya, bincang-bincang rileks saja ini untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan para sahabat keluarga dimanapun berada. Nah, pertanyaannya sama untuk bertiga. Pertanyaannya sama, ini apa sih Bina Keluarga Balita itu? Apa sih Bina Keluarga Remaja dan apa sih Bina Keluarga Lansia? Dan apa saja kegiatan pada masing-masing kelompok kegiatan ini, serta keterlibatan ibu-ibu menjadi kader untuk masing-masing kelompok kegiatan ini awalnya seperti apa, Bu? Nah, pertanyaan ini sama berlaku untuk semua. Kita awali dari Bina Keluarga Balita. Silahkan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Tuti. Perkenalkan, saya Bu Santi dari kader BKB Mawar 04, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing. Kader BKB itu apa saja kegiatannya, yaitu tentang parenting, di mana kegiatan parenting ini dilakukan 1 bulan sekali di tempat kami, dan sasarannya itu keluarga. Jadi keluarga itu bisa ayah, ibu, nenek, kakek, dan pengasuh itu sendiri. Tempatnya, kegiatan BKB itu fleksibel, Bu. Jadi bisa di posyandu atau di PAUD itu sendiri. Untuk materi yang kita berikan kepada anggota keluarga yang mengikuti parenting itu
saya persiapkan seperti ini, namanya buku pegangan kader, di mana di dalam materi ini ada 10 materi umum dan materi khusus untuk selama 1 tahun. Tolak ukurnya setelah mendengarkan penyuluhan atau parenting, kita menggunakan kartu KKA. Kami menggunakan kartu KKA, yaitu kartu kembang anak, di mana di sini kita akan melihat perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Di situ ada perkembangan untuk 6 aspek, yaitu tentang fisiknya, motorik, kecerdasan, sosial emosional, dan moralnya. Jadi, kita juga di BKB mengenalkan juga bagaimana cara agar anak-anak yang kita bina tidak terkena stunting. Jadi, kita beri penyuluhan itu sejak awal kehamilan. Kita harus melihat si ibu ini memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali dalam 9 bulan kehamilan. Seperti itu. Dan ada juga ketika sudah lahir. Sudah lahir itu kita sosialisasikan tentang ASI eksklusif. Seperti itu. 6 bulan ASI eksklusif, lalu diberi makanan tambahan dan tetap ASI saja selama 2 tahun. Dan tidak lupa itu imunisasi dasar lengkap agar anak-anak itu pertumbuhannya tidak mengalami stunting seperti itu. Jadi awal mula kita harus menjaganya sejak dalam kandungan hingga anak berumur 2 tahun. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi apa-apa yang didiskusikan atau disampaikan pada kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita ini dicatatkan di kartu kembang anak ya, sehingga para orang tua memiliki anak balita, khususnya anak batita di bawah balita di bawah 2 tahun tadi, dapat melihat perkembangan anaknya dan juga bisa mengikutinya secara tertulis di kartu tersebut. Begitu Bu kira-kira tadi ya. Iya, nah kita sekarang betul. beralih. Terima kasih Ibu penjelasannya. Tahan dulu di situ, nanti saya kembali ke Ibu. Kita lanjut dulu ke Bina Keluarga Remaja dengan pertanyaan yang sama. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Terima kasih kepada Ibu Tuti, Ibu Kadis BP DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai perwakilan dari BKR DKI Jakarta. Dan mohon izin ini sebelumnya Bu, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Tumianti dari BKR Melati 04 Rawabadak Selatan, Koja Jakarta Utara. Dan alhamdulillah saya tinggal di Rawabadak Selatan, dikaruniai 2 orang putra. Putra yang pertama sudah berumur 27 tahun dan sudah bekerja. Untuk putra yang kedua semester akhir di Universitas di DKI sini. Nah, di sini Ibu, saya sebagai kader di tingkat PKK-RW, sebagai kader Posyandu, ya maupun Bina Keluarga Remaja. Nah, dalam upaya di sini saya sebagai kader Ibu, BKR ingin mewujudkan keluarga yang berkualitas. Namun sebelumnya mohon izin Ibu kalau saya ingin bercerita tentang remaja ataupun keadaan keluarga remaja di wilayah kami. Wilayah kami di RW 04 Rawabadak Selatan itu adalah masyarakat yang mohon izin banyak SDM yang menengah ke bawah. Nah, di situ kami melihat banyak remaja itu sekolah yang suka nongkrong maupun yang kadang
berkegiatan yang kan keinginan dari kita, dan di situ ada beberapa juga yang menjadi atau meresahkan masyarakat yang seharusnya oleh remaja itu tidak dilakukan. Seharusnya remaja tersebut mendapatkan hak untuk belajar, namun mereka dengan santainya, dengan enaknya begadang, nongkrong, bahkan mereka menghisap rokok ataupun minuman keras. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut, kami berupaya dengan pengurus RT, pengurus RW, juga tokoh masyarakat, beserta kader-kader yang ada di wilayah kami ingin menjadikan lingkungan kami menjadi lingkungan yang nyaman. Nah, akhirnya kami membentuk bertanya ataupun minta arahan dari kelurahan, dari PKB kelurahan, dan akhirnya kami bentuklah Bina Keluarga Remaja, yaitu kami mengajak keluarga yang mempunyai remaja di wilayah kami untuk dapat mensosialisasikan kepada keluarga remaja apa pentingnya itu pendampingan orang tua kepada remaja. Kami memberikan sosialisasi bagaimana cara kita membimbing dan membina remaja agar tetap mendapatkan, remaja itu tetap mendapatkan hak untuk bisa belajar, untuk tetap didampingin oleh orang tua ataupun keluarganya. Nah, kegiatan itu Bu, kami lakukan di pertemuan-pertemuan PKKRT, PKKRW, di majelis taklim, ataupun di kegiatan-kegiatan remaja. Nah, dengan kegiatan tersebut, kami berharap anak-anak ataupun remaja ini bisa menjadikan orang tua atau kami itu sebagai teman curhatnya, sebagai teman untuk memecahkan permasalahannya. Karena kita ketahui ya Bu ya, bahwa selama ini orang tua kadang masih tabu untuk menegur putra-putrinya tentang kesehatan reproduksi ataupun hal yang lain. Nah, dengan adanya Bina Keluarga ini, kami berharap antara orang tua kepada anak itu tidak ada rasa rikuh lagi, tidak ada rasa yang nggak enak lagi atau mungkin tabu lagi. Itu bisa menyampaikan ke remaja bahwa ini loh, dengan kamu bermain gadget tanpa pendampingan orang tua, melihat hal-hal yang mungkin negatif atau yang porno, akhirnya mereka akan melakukan apa yang mereka lihat. Namun dengan adanya Bina Keluarga Remaja ini, kami berharap anak-anak tidak melakukan hal seperti itu. Karena kita jumpai di masyarakat itu ada masyarakat ataupun ada remaja yang masih usia sekolah, usia SMP, usia SMA, sudah menikah di usia dini. Nah, hal seperti ini menjadi beban bagi kami sebagai kader, ingin sekali supaya ke depannya tidak akan terulang hal-hal seperti itu lagi. Nah, kami berharap orang tua ataupun keluarga remaja yang sudah mendapatkan sosialisasi ataupun sharing itu akan bisa memperbaiki remaja di sekitar kita. Nah, kami juga di situ Ibu mengajak remaja-remaja yang ada di wilayah itu, mengajak remaja untuk berperan menjadi pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri dengan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan sosial ataupun gotong royong, maupun yang terpenting adalah kegiatan olahraga. Karena dengan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, akhirnya mereka akan berlari ke hal-hal yang positif. Nah, dari situ sedikit demi sedikit kami melihat perubahan untuk remaja-remaja kami yang tadinya itu nongkrong, yang tadinya itu senang dengan merokok ataupun minuman keras. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk yang tadinya memang sudah ada TPA yang hanya dikhususkan untuk anak-anak, namun sekarang udah ada yang namanya rumah Quran. Udah rumah Quran itu menampung dari anak-anak, remaja, orang tua, ibu-ibu, maupun masyarakat PAUL ataupun orang tua yang sudah usia lanjut. Nah, dari situ remaja dengan sendirinya akan mengikuti, melihat kegiatan orang tua yang positif, dan remaja pun insya Allah akan mengikuti hal-hal yang positif, dan sudah bisa kami lihat dari hasil itu sedikit demi sedikit
ini sudah berubah. Jadi dari bina keluarga remaja, keluarga yang kita bina, orang tua bisa mendampingi putra putrinya dan menjadikan remaja-remaja kita lebih berkualitas. Nah, mekanisme kami, saya sebagai kader BKR atau Bina Keluarga Remaja itu saya bergabung dari tahun 2014 untuk Bina Remajanya. Yang sebelumnya memang kami dari Posyandu Balita itu berkembang ke Bina Keluarga Remaja. Nah, ini adalah kepedulian, keikhlasan, dan melihat masyarakat kita atau wilayah kita yang mungkin masih kurang, kita ingin sedikit demi sedikit memperbaiki. Itu aja Ibu. Dari kami berkecimpung di Bina Remaja itu ada beberapa hambatan memang Bu. Tidak semulus apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, namun banyak sekali hambatan-hambatan, diantaranya yaitu masih ada orang tua yang masih sibuk dengan mungkin individualnya, dengan pekerjaannya, ataupun masih susah bergabung dengan BKR. Itu masih ada. Juga masih ada keluarga yang masih cuek atau masih belum mendampingi remajanya itu sendiri. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin pelan-pelan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama keluarga yang mempunyai remaja, untuk selalu dapat bergabung, untuk selalu dapat belajar bersama dan sharing bersama. Itu saja mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon arahan dari Ibu Kadis selaku Kepala Dinas DPP-APP yang tentunya banyak sekali ilmunya yang setiap saat kami mengikuti. Juga mohon petunjuk supaya kita bisa lebih baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, tahan di situ dulu Bu, nanti kita kembali kepada Ibu. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan yang dapat kita garis bawahi bersama. Jadi jadikan orang tua itu menjadi tempat curhat pertama untuk para remajanya. Jika terjadi apapun, maka pulangnya ke rumah dan curhatnya kepada orang tua, tidak kepada siapa-siapa. Dan juga isi kegiatan-kegiatan mereka dengan hal-hal yang positif, mulai dari kembali kepada agama, lalu kemudian berolahraga, menyalurkan energi positifnya, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang bermanfaat tentunya. Ini luar biasa, sampai sudah dibentuk berbagai aktivitas keagamaan tadi ya di lingkungan Bina Keluarga Remajanya. Nah, tahan dulu di sana. Kita sekarang mendengarkan yuk ya, kalau sudah dengar tentang anak, tadi sudah, remaja sudah, sekarang tentang lansianya. Bagaimana dengan Bina Keluarga Lansia, Ibu, dengan pertanyaan yang sama, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adelia. Saya kader BKL Cempaka dari Jakarta Barat. Mohon izin, Bu Kadis, saya akan menceritakan lansia dan keluarganya di Jawa Barat. Kami berangkatnya dari PPKS. Di PPKS itu ada Pusat Layanan Keluarga Sejahtera. Jadi kami membuka konseling. Pertama kami membuka konseling di Posyandu Lansia. Nah, mereka sharing, kami menyaring, lalu kami membentuk kelompok Bina Keluarga Lansia tersebut, melibatkan keluarga dan lansianya. Inovasi kami di BKL tersebut, kami berpedoman kepada 7 dimensi lansia. Salah satu unggulan kami yaitu kami beri pelajaran dulu, kami tanya, bisakah membaca? Ternyata lansia itu tidak bisa membaca. Yang kami ajarkan pertama, bagaimana cara membaca dan mengenal huruf. Jika keluarga lansia itu lebih dibaliknya lagi seperti balita, keluarga tersebut mengasuhnya. Jadi kami kenyangkan dulu perutnya.
ada semacam PMT, baru kami ajak sharing atau berbagi pengalaman dan informasi. Bukan sosialisasi kami bentuknya, berbagi pengalaman dan informasi. Karena kami tahu lansia kalau kami itu kenyang makan asam garamnya. Dari situlah kami melibatkan keluarga dan lansianya di kegiatan-kegiatan seperti kegiatan keagamaan, olahraga, dan kerajinan tangan, seperti membuat bros dan mote-mote. Untuk lansia kami sangat luar biasa. Mereka keinginan belajarnya sangat tinggi. Dimulai mereka mengenal abjad. Karena berdasarkan pengalaman, ada lansia kami yang, apa ya dibilangnya, ditipu sama anaknya. Jadi memberikan tanda tangan, cap jempol, karena lansia tersebut tidak bisa membaca, jadi dia tanda tangani, ternyata itu menyerahkan harta warisannya kepada anaknya. Sehingga orang tua tersebut tidak mempunyai harta. Dari situlah kami berangkat itu untuk mengajarkan membaca. Ternyata lansia dan keluarganya dukungannya sangat bagus. Ada salah satu, Ibu Adel, lansia saya, kalau ini apa-apa katanya Bu Adel, makan jangan terlalu banyak, jangan terlalu manis, harus mengurangi terlalu asin, dan lain-lainnya. Karena sudah keterbatasan fisik, kesehatannya rentan, seperti itu. Kegiatan di tempat kami ada pemeriksaan kesehatan seminggu sekali, olahraga setiap seminggu sekali, dan untuk kerajinan tangan 2 minggu pertama, 2 minggu berikutnya kami ada kerajinan untuk membuat kuliner. Dan alhamdulillah ada salah satu lansia kami yang bisa membuat keripik yang enak. Dan lansia yang lain bisa membuat jajanan pasar yang enak. Kami dibimbing oleh Sudin PPAPP Jakarta Barat masuk ke kegiatan UPPKS tersebut. Jadi mereka secara otomatis keluarga dan lansianya masuk di Checkpreneur. Iya, terima kasih. PKL kami dari terbentuknya dari tahun 2014 bersama-sama kader yang jumlahnya ada 15 orang dibantunya. Hanya itu yang bisa saya bagikan, Bu Kadis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya. Jadi para keluarga yang memiliki lansia yang juga masih satu rumah, jangan ragu-ragu untuk segera menemui kader-kader lansia, bina keluarga lansia di mana di tempat tinggal masing-masing berada. Jadi keluarga-keluarga yang mempunyai lansia mempunyai referensi, mempunyai pedoman dan panduan seperti apa kiranya memperlakukan lansia dengan baik dan benar. Mulai tadi ada belajar baca tulis bagi lansia yang belum bisa baca tulis, baik baca tulis Latin maupun baca tulis Arab barangkali. Juga bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas produktif itu dapat terus dikembangkan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kemampuan lansia bisa dikembangkan menjadi sebuah aktivitas yang juga menghasilkan penghasilan sendiri. Contohnya tadi yang pandai memasak, yang pandai menjahit barangkali juga, atau pandai mendongeng ya, dan sebagainya. Nah, sampai di situ dulu Ibu tahan, kita putaran kedua. Untuk putaran kedua ini kita akan ingin mengetahui lebih lanjut. Tadi kalau Bu Adel sudah cerita sejak tahun 2014, kalau di Bina Keluarga Balita ini sejak tahun kapan kira-kira, lalu kemudian juga Bina Keluarga Remaja ini sejak tahun kapan, dan apa hambatan-hambatan yang dihadapi
Tadi Ibu Tumi sudah sebutkan hambatannya, barangkali kita mau dengar juga dari Ibu Santi dan Ibu Adel, hambatan-hambatan selama menjalankan tugasnya ini selaku kader di Pokpan, di kelompok-kelompok kegiatan masing-masing, serta pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada keluarga-keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja, dan juga keluarga-keluarga yang masih hidup dengan lansia atau yang memiliki lansia di rumahnya. Silakan kita awali dari kembali ke Ibu Santi. Silakan Ibu Santi. Iya, terima kasih Bu Kadis. Baik, saya mulai masuk dan dari kader BKB itu dari tahun 2006. Udah lama sekali, dan di tahun 2006 itu memang sebelumnya belum BKB, baru PAUD, dan ketika tahun 2016 saya baru ikut pelatihan itu kader BKB. Ternyata di kader BKB itu ada kader inti, kader piket, dan kader bantu. Dan saya ada di dalam posisi kader inti. Itu. Hambatannya itu, di kader BKB itu hambatannya, Bu Kadis, itu apabila orang tuanya itu bekerja. Kalau orang tuanya bekerja, otomatis si anaknya itu kan jadi lebih dekat dengan pengasuh, seperti itu. Sedangkan BKB ini kan parenting dan penyuluhannya itu langsung mengarah kepada anak yang mengantar ke sekolah, jadi pengasuhnya. Jadi informasi yang pengasuh dapat itu kadang tidak sampai kepada orang tua. Jadi ada perbedaan antara dari sekolah dan di rumah. Jadi yang membuat si anak menjadi bingung seperti itu. Jadi kendalanya di situ. Jadi kalau memang baiknya itu duduk bareng seperti itu, kita bersama-sama untuk ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada nenek, seperti itu, Bu. Nah, kalau upayanya itu pesannya yang pesan kami dari BKB itu, jadilah orang tua hebat. Karena itu memenuhi kebutuhan anak mulai dari dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia berumur 2 tahun. Karena di masa itulah masa emas. Masa di mana anak cepat sekali menangkap segala apa yang dia lihat. Dan orang tua itu wajib memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi kebutuhan dasar anak itu dari dalam kandungan 9 bulan sampai lahir, mendapatkan imunisasi. Sebelumnya selama 6 bulan dia mendapatkan ASI eksklusif, mendapat makanan tambahan yang bergizi, tetap diberi ASI selama 2 tahun. Seperti itu, Bu. Karena masa emas itu tidak akan terulang. Tidak akan terulang lagi ketika si anak sudah melewati umur 2 tahun. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak itu bisa optimal tumbuh itu ketika anak di usia 0 sampai 2 tahun dan ketika dari dalam kandungan. Seperti itu, Bu, pesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Santi. Jadi para sahabat keluarga, kita tidak pernah bisa mengulang masa emas tadi ya, saat mulai dari kandungan sampai 2 tahun setelah dilahirkan. Maka pada masa-masa emas tersebut seluruh hak-hak anak itu haruslah terpenuhi dengan sebesar-besarnya menyempatkan waktu, menyempatkan diri bagi seorang ibu, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, namun anak ini tetap harus mendapatkan perhatian penuh. Itu tadi pesan yang ingin disampaikan, karena masa emas itu tidak akan pernah bisa diulang. Dan lagi, satu hal lagi,
Jangan pernah sampai berbeda informasi antar satu dengan lain orang yang sama-sama mengasuh si anak tersebut, baik kakek, nenek, ayah, ibu, maupun barangkali ada pengasuh yang lain. Demikian tadi ya. Lanjut kepada Ibu Tumi, silahkan Ibu. Hal-hal yang ingin disampaikan dan sejak kapan BKR ini berdiri? Ibu, memang betul apa adanya, hambatan-hambatan itu pasti ada, tidak semudah atau apa yang kita bayangkan yang akan mulus-mulus saja. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, bahwa masih ada orang tua yang belum mendampingi putra-putrinya yang kadang masih sibuk dengan pekerjaannya atau kegiatan orang tua itu sendiri. Namun di sini kami BKR mengajak orang tua untuk berinovasi, yaitu mengajak orang tua yang bisa ataupun mempunyai keterampilan, terutama di bidang UP2K-nya, itu kita bisa mengumpulkan, kita saling sharing, saling sama-sama belajar, dan di situ terbentuklah satu kelompok UP2K yang di situ terdiri dari keluarga-keluarga yang mempunyai remaja. Dan di situ bisa menghasilkan ataupun untuk penambahan kesejahteraan keluarga juga. Selain itu juga ada satu inovasi yang dikerjakan oleh remaja, yang remaja ataupun keluarga remaja itu sendiri terjun langsung, yaitu di Taman Baca Masyarakat atau TBM. Kami mempunyai TBM Pogema yang kami dirikan tahun 2013. Di saat itu juga salah satu inovasi dari Posyandu Balita, yang itu kami menjuarai juara 1 tingkat nasional. Nah, itu kami kembangkan dan itu juga menjadi wadah dari Bina Keluarga Remaja tersebut. Remaja kita berikan kesempatan untuk saling di situ mempergunakan fasilitas remaja untuk bisa membaca. Bahkan remaja-remaja kami bisa memberikan mendongeng kepada adik-adiknya. Jadi selain di TPA ataupun di rumah Quran, juga di TBM tersebut, remajanya maupun orang tua yang keluarga yang mempunyai remajanya, kami berikan kesempatan untuk dapat mengelola ataupun memanfaatkan Taman Baca Masyarakat Pogema RW 04. Gitu Bunda. Baik, Bu Tumi. Jadi kolaborasi antar berbagai potensi yang ada di masyarakat ini sangat penting, sehingga pengisian aktivitas para remaja ini dapat saling mengisi satu dengan yang lain, dapat saling melengkapi satu dengan yang lain, baik dari segi keagamaannya, intelektualnya, ya, melalui potensi-potensi dan juga melalui fasilitas-fasilitas yang telah ada di lingkungan tersebut. Ini bagus sekali, bentuk kolaborasi antara kegiatan dan fasilitas-fasilitas yang ada. Terima kasih Bu Tumi. Kita sekarang mendengarkan dari Bu Adel untuk lansianya seperti apa, Ibu? Silakan. Bina Keluarga Lansia. Hambatan di BKL kami sangat perlu sekali kesabaran yang super untuk membina keluarga lansia tersebut. Kadangkala keluarganya yang aktif mau ikut berkegiatan. Di satu sisi ada lansia. Kan tahu sendiri Bu, kalau lansia kan itu berbalik lagi kayak seperti anak kecil. Tuh. Jadi perlu kesabaran yang super. Tapi alhamdulillah kami bisa, karena kami saling mendukung, karena kami bermitra antara lain dengan UMB, dengan Ukrida, Puskesmas, dan Ormas tempat. Jadi bisa teratasi. Untuk tahun 2018-2019, alhamdulillah kami punya prestasi di bawah bimbingan Ibu juga, menjadi BKR Sempaka terbaik di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Bu. Kami untuk yang mempunyai keluarga lansia, sayangi dan lindungi lansia, melibatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif bersama
teman-teman sebayanya agar menjadi lansia tangguh dan bahagia. Jadikan lansia yang tangguh mewujudkan gerakan peduli lansia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar lagi saya juga ini insya Allah jika diberi panjang umur sama Allah, sebentar lagi juga saya lansia nih Bu. Jadi saya bisa masuk binarnya Bu Adel ini. Siap Bu. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, itu tadi ya pesannya Bu Adel, kita mari cerna bersama, sayangi lansia, hargai lansia, lalu pertemukan lansia dengan teman-teman sebayanya agar mereka juga dapat mengalami atau dapat menjalani kehidupan sosialisasi dengan lebih tangguh dan berbahagia dengan sesama teman-teman sebayanya yang sama-sama lansia, yang mana jika mereka dipertemukan dan terus bersosialisasi, mereka akan merasa tidak sendiri. Perbedaan generasi ini memerlukan juga cara-cara tersendiri dan juga kesabaran, ketabahan yang tadi Bu Adel sebutkan, bagaimana menghadapi lansia itu dengan baik. Tapi kuncinya adalah perlakukan mereka dengan sangat baik. Karena apalagi itu orang tua kita yang masih berada satu rumah dengan kita, wajib hukumnya untuk memperlakukan mereka sangat baik dan sebaik mungkin yang kita bisa persembahkan untuk mereka. Nah, kita sudah berbincang-bincang bersama ketiga orang kader yang hebat ini, yang masing-masingnya bergerak pada kelompok-kelompok kegiatan atau Poktantri Bina, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita, di mana masing-masingnya memiliki karakter dan ciri khas tersendiri. Jika keluarga Bina Keluarga Balita ini concernnya mencegah adanya stunting dan juga mengajak ibu-ibu yang memiliki balita untuk memanfaatkan masa emas membentuk karakter dan juga ketangguhan kepada anak, utamanya sejak di kandungan sampai 2 tahun pertama, dilanjutkan sampai 5 tahun dan seterusnya, lalu kemudian disambut dengan Bina Keluarga Remaja, di mana di saat remaja ini sudah sangat mengenal banyak hal di dunia luar sana, agar menjadi remaja yang hidup sehat, hidup baik-baik dan juga bermanfaat serta berkualitas, maka ajak mereka untuk berpendidikan agama dengan baik, juga menjalankan kehidupan agama dengan lebih baik, memanfaatkan waktu-waktunya untuk kegiatan-kegiatan berolahraga dan tentu saja bersekolah. Dan hindarkan pernikahan di usia anak, di mana anak itu usianya adalah 18 tahun ke bawah. Hindarkan pernikahan usia anak karena undang-undang pernikahan yang sudah diperbarui mensyaratkan pernikahan minimal baik perempuan maupun laki-laki 18 tahun. Tetapi bukan berarti begitu 18 tahun langsung berbondong-bondong menikah. Yang kita harapkan adalah bahwa remaja-remaja ini berpendidikanlah dengan baik dulu, ya, menimba ilmu sebanyak mungkin dulu, mencari pengetahuan, mencari keterampilan sebanyak mungkin dulu untuk bekal berumah tangga kelak agar hidupnya lebih tertata, terencana dengan baik. Demikian halnya dengan keluarga-keluarga yang memiliki lansia, sayangi lansia, ajak lansia untuk bersosialisasi dengan sesama, dan juga jangan segan-segan untuk mendatangi kader-kader seperti kader Bina Keluarga Lansia ini untuk mengetahui tips menghadapi lansia yang kata Bu Adel tadi secara berulang tidak sedikit, yang juga kembali lagi sifatnya seperti balita. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, untuk kali ini kita akhiri sampai di sini saja dulu. Kita akan bincang-bincang selanjutnya dengan narasumber-narasumber lainnya. Silahkan untuk subscribe, untuk like, dan jangan lupa pencet lonceng merahnya, share kepada sebanyak mungkin handai taulan sahabat agar menerima manfaat dan juga inspirasi dari bincang-bincang kita kali ini dan seterusnya, dan yang lain-lain juga banyak yang inspiratif. Silahkan untuk meninggalkan komen siapa kiranya narasumber berikutnya yang kita perlu hadirkan. Sekian dari kami berempat. Untuk kali ini kita undur diri, kita pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.